Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, siap untuk belajar hari ini ya? Mari kita belajar. Di video kali ini kita akan belajar matematika. Tentang apa? Nah, kemarin sudah belajar tentang satuan jarak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan berat. Mengonversi satuan berat. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita membuat tangga satuan berat terlebih dahulu ya. Kalau kemarin ada kilometer, hektometer, dekameter, sentimeter, dan seterusnya. Nah, sekarang satuannya adalah kilogram, hektogram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Yuk kita tulis teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, tangga satuan berat. Nah, cara kita menghitungnya sama ya seperti satuan jarak. Nah, untuk turun ke bawah, kita kalikan 10. Nah, setiap turun satu tangga dikalikan 10, dua tangga 100, dan berkelipat ya teman-teman. Nah, kemudian ketika naik ke atas, dibagi 10. Seperti itu, setiap naik satu tangga dibagi 10. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian Ustazah akan mengajak teman-teman untuk membuka LKS ya. Nah, silakan teman-teman buka LKS halaman 53 di aktivitas 3. Kita kerjakan bersama-sama yuk. Untuk soal yang pertama, Ustazah tuliskan 4 kg ada berapa hektogram? Nah, seperti ini soalnya. 4 kg ada berapa hektogram? Nah, satuan kilogram berada di paling atas teman-teman. Nah, yang ini kilogram. Kemudian ada berapa hektogram? Kita lihat hektogram ada di tangga keberapa ya? Wah, ternyata hektogram tepat di bawah tangga si satuan kilogram. Jadi, turun atau naik? Ya, betul sekali. Turun satu tangga. Yang artinya kita kalikan 10. Nah, berapa teman-teman 4 dikali 10? Ya, betul sekali. 4 kg ada 10 hektogram. Kita tulis ya di LKS. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, 5 kg ada berapa dekagram? Kita lihat satuannya. Kilogram, dekagram. Kita lihat kilogram ke dekagram maksud Ustazah. Dekagram ada di tangga nomor 3 teman-teman. Kita lingkari dulu ya. Nah, ini dia. Yuk kita hitung berapa turun tangganya. 1, 2. Nah, betul sekali ada 2 tangga. Jadi, dikalikan berapa, teman-teman? Betul sekali, dikalikan 100. Jadi, 5 kg dikali 100. Berapa, teman-teman? Kita tinggal menambahkan nolnya saja. 100 ada nolnya 2. Kita tambahkan. Atau 5 dikali 100 sama dengan 500. Nah, jadi 5 kg ada 500 dekagram. Begitu ya teman-teman. Ya, selanjutnya nomor 3. Ustazah tuliskan contohnya. Ya, selanjutnya nomor 3 teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 3 teman-teman. Dari 600 gram ada berapa hektogram? Nah, gram ada di sini ya. Ada berapa hektogram? Kita hitung dari gram. 1, 2. Nah, karena naik artinya dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 100 ya. 600 gram dibagi 100. Kita tinggal coret saja nolnya teman-teman. Coret 02. Nah, hasilnya adalah 6 hektogram. Jadi 600 gram sama dengan 6 hektogram. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Ada 1000 mg
ada berapa gram? 1000 miligram. Ada di paling bawah ya teman-teman. 1000 miligram ada berapa gram? Kita loncat 1, 2, 3. Ya, loncat naik ke atas, dibagi artinya. Dibagi berapa? Dibagi 1000 ya, karena kita naik 3 tangga. Dibagi 1000. 1000 dibagi 1000, hasilnya 1 teman-teman. Jadi 1000 miligram ada 1 gram. Dan yang nomor 5 ya, ada 8000 gram, ada berapa kilogram? Gram. Ada berapa kilogram? Naik ya. 1, 2, 3. Nah, artinya dibagi 1000. Berapa 8000 dibagi 1000? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 8. 8000 gram sama dengan 8 kilogram. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya teman di LKS halaman 53 nomor 1. Nah, sudah bacakan ya. Ibu membeli tepung terigu yang beratnya 3 kg. Kita tulis. Berapa gram tepung terigu yang dibeli ibu? Nah, yang ditanyakan adalah berapa gram. Kita lihat. Gram. Nah, kilo ke gram. Kita bisa langsung lihat. Kilo ke gram turun ya, artinya dikali berapa? 1, 2, 3. Artinya dikali 1000. 3 kg sama dengan 3000 gram. Selanjutnya, ibu membeli 5 kg gula. 5 kg gula dan digunakan untuk membuat roti 1500 gram. Digunakan teman-teman, ketika digunakan berarti sama saja dikurangi ya. Nah, dikurangi 1500 gram. Yang ditanyakan adalah berapa gram sisa gula yang dibeli ibu. Nah, yang ditanya adalah sisa si gula ini dalam satuan gram. Nah, kita lihat dulu teman-teman, apakah semua satuannya sudah sama? Tentu berbeda ya. Yang berbeda adalah si 5 kg ini. Nah, caranya adalah teman-teman harus mengubah atau menyamakan satuan dari nilai-nilai ini. Nah, kita ubah dulu dari kilogram ke gram. Berapa? Kilogram ke gram. Ya, turun 3 tangga, artinya dikalikan 1000. Jadi 5000 satuannya sudah berubah ya menjadi gram, dikurangi 1500 gram. Nah, berapa teman-teman? 5000 dikurangi 1500? Betul sekali, hasilnya adalah 3500. Kita tuliskan. Ya, hasilnya adalah 3500. Seperti itu. Insya Allah mudah ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman di rumah harus rajin-rajin berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di LKS ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya, nah ini masih dalam soal cerita dan kaitannya dengan mengonversi satuan berat ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan dibuka halaman 65. Kita akan mengerjakan bersama-sama yang poin B ya. Oke, kita bacakan bersama-sama. Bibi membeli beras merah sebanyak 4 kg 500 gram. Kita sambil ditulis ya. Nah, teman-teman boleh mengerjakannya di LKS maupun di buku tulis. Nomor 1. Sudah dilanjutkan? Persediaan beras merah di rumah Bibi masih 1 kg 450 gram. Nah, berapa gram beras merah yang dimiliki Bibi sekarang?
Nah, jadi Bibi itu membeli beras, tapi di rumah itu masih ada persediaan. Jadi dijumlahkan ya teman-teman ya, karena Bibi menambah stok beras merahnya. Jadi kita jumlahkan. Dijumlah 1 kilogram 450 gram. Ditanyakannya berapa gram beras Bibi sekarang. Nah, ditanyakannya dalam satuan gram. Kita lihat teman-teman, apakah satuan dalam soal ini sudah sama semua? Nah, ternyata berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada kilogram di sini. Nah, yang harus kita, langkah pertamanya adalah kita menyamakan satuan gram, karena yang ditanyakan berapa gram ya. Yuk kita coba. Pertama-tama kita membuat buka kurung saja. Berapa? 4 kilogram ada berapa gram? 4 kilo ada berapa gram? Ya, turun 3 tangga dikalikan 1000. Hasilnya adalah 4000 ya teman-teman. 4000 ditambah 500 gram, kita tinggal turunkan saja 500. Nah, ini satuannya sudah gram semua ya. Ditambah 1 kilogram ada berapa gram? Ya, 1000. Ditambah 450 kita turunkan karena satuannya sudah sama. Oke. Kita jumlahkan 4000 ditambah 500 sama dengan, langsung saja 4500. Gram ya teman-teman, satuannya ditulis gram. Kemudian dijumlah 1000 ditambah 450. Hasilnya adalah 1450 gram. Nah, berapa hasilnya? Karena ini satuannya sudah sama semuanya, kita dapat menjumlahkannya secara langsung. Kita jumlahkan. Boleh nih teman-teman jika kesulitan menggunakan penjumlahan susun. 4500 ditambah 1450. 0 ditambah 0, 0, 5, 9, 5. Nah, hasilnya adalah 5950. Jangan lupa ditulis satuannya ya, gram. Nah, ini dia teman-teman hasil dari soal cerita di nomor 1. Nomor 2 ya teman-teman, kita tulis kantong plastik A berisi mangga seberat 1 kg 300 gram. Nah, kantong plastik B berisi mangga yang beratnya lebih ringan 500 gram dari kantong plastik A. Jadi kita kurangkan saja teman-teman. Dikurangkan 500 gram. Yang ditanyakan adalah satuan apanya teman-teman? Betul sekali, satuan gramnya ya. Jadi kita tulis di sini gram. Nah, kita seperti tadi ya, kita samakan dulu satuannya. Satuannya yang berbeda ini. 1 kilogram ada berapa gram? Langsung saja Kak. Pasti teman-teman sudah hafal ya. 1 kilo ada 1000 gram. Nah, 1000 ditambah 300 dikurangi 500 gram. Ada berapa gram? Kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu.
1000 ditambah 300 sama dengan 1300. Kita tulis 1300. Kemudian dikurangi 500 gram. Sama dengan ada berapa gram? Nah, boleh dengan pengurangan susun. 13 dikurangi 5 berapa teman-teman? Betul sekali, hasilnya 8. Ya, jadi 1300 gram dikurangi 500 gram, hasilnya adalah 800 gram. Ya, ini dia teman-teman untuk nomor 2. Nah, insya Allah mudah ya untuk soal cerita seperti ini. Oke, jangan lupa berlatih terus. Oke teman-teman, kita beralih ke materi ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang satuan berat, nah sekarang kita akan mengidentifikasi tentang satuan waktu. Nah, alat ukur waktu adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur satuan waktu teman-teman. Nah, yang paling umum digunakan adalah jam. Ya, ada jam dinding ataupun jam tangan ya teman-teman ya. Nah, pasti di rumah teman-teman punya jam tangan ataupun jam dinding. Nah, itu adalah alat untuk mengukur satuan waktu. Nah, teman-teman, dalam satu hari itu ada 24 jam. Ada pukul 1 siang, ada pukul 1 malam, ada pukul 5 pagi, 5 sore. Nah, untuk satuan waktu ini cara menulisnya juga berbeda ya teman-teman. Misal, untuk pukul 1 pagi, nah 1 pagi ini ditulis 01.00. Nah, ini untuk 1 jam 1 pagi. Nah, untuk pukul 1 siang, bagaimana cara penulisannya teman-teman? Nah, untuk pukul 1 siang ditulis 13.00 jam 1 siang. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk jam 2 dan seterusnya? Nah di sini Ustazah punya ada jam dinding ya teman-teman ya. Nah, ini menunjukkan pukul berapa ini? Baik, ini adalah pukul 4 ya teman-teman ya. Nah, pukul 4 ini apabila pukul 4 pagi ditulis 04.00 atau 04.00. Nah, kalau apabila pukul 4 sore ditulisnya 16.00. Nah, teman-teman, apabila pukul menunjukkan waktu sore, kita kenapa jam 1 ditunjukkan pukul 13? Karena dilanjut teman-teman, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, karena ini jadi satu hari itu disebut 24 jam. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa 24 jam? Padahal di jam dinding hanya tertulis sampai angka 12. Nah, itu ya teman-teman ya. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Dari jam 1 pagi atau dini hari sampai pukul 12 siang atau mohon maaf, dari pukul 1 dini hari sampai pukul 12 malam atau 24.00. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian, ini pukul 4 ya teman-teman ya. Pukul 4 pagi atau 04.00. Kemudian, Ustazah geser jarumnya teman-teman. Nah, pukul berapa teman-teman? Nah, ini adalah menunjukkan pukul 4 lebih 5 menit. Nah, ya teman-teman bisa lihat di antara titik 12 dan 1 ada strip-strip kecil ya teman-teman ya. Oke, ada strip-strip kecil, ini menunjukkan menit. Nah, ketika lewat setiap jarak antara satu angka ke angka yang lain itu jaraknya 5 menit teman-teman. Nah, apabila jarum panjang di angka 1, berarti ini pukul 4 lebih 5. Nah, kalau Ustazah geser lagi, ini pukul 4 lebih 10, karena 5 ditambah 5, 10. Apabila ini adalah pukul 4 lebih 15. Lebih 20, lebih 25, dan lebih 30.
atau sudah menunjukkan pukul 4.30 atau setengah 5 ya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika tadi Ustazah menunjukkan ya pukul 12 siang beralih ke 1 siang berarti pukul 13.00 dan seterusnya seperti itu. Nah teman-teman, Ustazah beri satu contoh soal ya. Nah untuk ini jam yang Ustazah tunjukkan dibaca pukul berapa teman-teman? Pukul 4 ya. Pukul 4. Misal 4 sore. Nah, ditulis tadi berapa teman-teman? Kalau sore itu coba kita hitung 12, 13, 14, 15, 16. Nah, pukul 4 sore sama saja pukul 16.00. 16.00. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian, nah ini adalah Ustazah umpamakan ini adalah jam 9 malam ya. Dibaca pukul 9 malam. Ditulis berapa? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jam 9 malam sama saja pukul 21.00. Kita tulis ya. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah bukan cara membaca jam? Kemudian antara pukul 12 ke pukul 1 siang atau pukul 1.00. Nah, itu selisihnya adalah 1 jam teman-teman. Dari 1 ke 2 1 jam. Dari jam 2 ke jam 3 selisihnya 1 jam. Berikutnya ke jam-jam selanjutnya. Nah, kemudian apabila sekarang pukul 9, 1 jam kemudian berarti pukul berapa? Tinggal ditambahkan saja. Pukul 9 ditambah 1. Satunya menunjukkan 1 jam berikutnya. Artinya, sekarang jam 9 berarti 1 jam berikutnya adalah pukul 10. Seperti itu teman-teman. Kemudian, sebelum jam 9 atau 1 jam sebelum jam 9 berarti jam berapa? Nah, sebelum angka 9 teman-teman, berarti pukul 8. Seperti itu. Kemudian, ketika sekarang pukul 9, 3 jam sebelumnya adalah pukul berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Ya, 3 jam sebelum jam 9 adalah pukul 6. Atau jam 9 malam berarti pukul 21.00. 3 jam sebelum pukul 21.00 adalah pukul 18.00 atau sama saja dengan jam 6 sore. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kita coba untuk latihan soal agar lebih memahami lagi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan tentang unsur garis dan warna pada sebuah karya seni. Nah, karya seni rupa mengandung beberapa unsur teman-teman. Unsur seni rupa terdiri dari titik, bintik, garis, warna, bidang, tekstur, gelap, dan terang. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian Ustazah akan mencontohkan macam-macam garis. Apa itu garis teman-teman? Garis adalah gabungan dari titik-titik atau bintik. Nah, terdapat beberapa macam ya teman-teman. Yang pertama, ada garis mendatar. Nah, yang kedua, ada garis tegak teman-teman. Garis tegak itu bentuknya seperti ini. Tegak lurus atas ke bawah. Kalau tadi untuk garis mendatar dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kalau garis tegak dari atas ke bawah. Dan yang ketiga ada garis lengkung. Nah, garis lengkung seperti payung ya teman-teman. Garis lengkung. Dan yang keempat ada zigzag. Nah, ini untuk garis zigzag ya teman. Selanjutnya ada garis gelombang.
Nah, berbeda dengan garis zigzag ya teman-teman ya. Untuk zigzag lebih lancip-lancip. Kalau untuk gelombang lebih halus lagi. Titik. Nah, biasanya teman-teman itu membuat gambar mengkombinasikan antara macam-macam garis ini ya. Misalkan teman-teman membuat gambar botol teman-teman. Seperti ini contohnya. Ini adalah contoh karya seni menggunakan berbagai atau kombinasi dari berbagai macam garis ya teman-teman. Ada garis tegak, ada garis mendatar, ada garis lengkung, gelombang, zigzag. Nah, seperti itu. Nah, itulah fungsi dari macam-macam garis tersebut. Nah, kemudian teman, ada juga warna. Nah, warna itu terdiri dari ada 3 warna pokok primer teman-teman. Ada merah, kuning, dan hijau. Nah, campuran warna dasar ini disebut warna dasar sekunder. Nah, kalau tadi warna primer itu ada 3, nah sekarang warna campuran itu ada warna sekunder. Ada apa aja teman-teman? Kuning, dengan warna biru, akan menghasilkan warna hijau. Kedua, biru dan merah akan menghasilkan warna ungu. Contohnya, merah dan kuning menghasilkan warna jingga. Nah, ini dia adalah warna-warna dari warna sekunder, teman-teman. Nah, kalian bisa mencoba di rumah menggunakan krayon atau spidol. Mencampurkan antara warna kuning dan biru, apakah hasilnya menjadi warna hijau. Nah, bisa dicoba di rumah ya, teman-teman. Selamat mencoba. Nah, itu dia teman-teman pembelajaran hari ini. Insya Allah mudah ya. Jangan lupa berlatih di rumah. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sehat selalu ya. Sampai bertemu nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.